wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah berkah. Semuanya. Hai. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Kenalkan kami dari perwakilan mahasiswa perawatan angkatan 2025. Kami dari semester 1. Ini ada tugas dari mata kuliah pengelolaan teknik kesehatan dan melakukan keseluruhan masyarakat. Perhatian untuk murid yang termasuk dari pengisian survei bisa berhubungan dengan sekarang. Sadari untuk anak-anak yang menjadi responden survei penamatan. Dimohon oleh komputer sekarang. Pengumuman sekali lagi untuk anak-anak yang akan mengisi survei karakter dimohon bergerak oleh komputer sekarang. Bagi anak-anak yang mengisi survei karakter dihubungi komputer sekarang. Nah, jadi anime itu benar tadi kata kalian, itu kondisi ketika tubuh atau sel dalam tubuh kan ada sel darah merah nih, tapi sel darah merah dalam tubuh itu kurang atau jumlahnya menurun, terus kerjanya nggak optimal. Nah, sel darah merah sendiri fungsinya ini untuk apa? Sel darah sendiri itu fungsinya untuk mengangkut oksigen ke semua jaringan tubuh. Kalau sel darah merahnya berkurang, otomatis nanti oksigen ke dalam tubuhnya berkurang dong. Nah, nanti tuh organ dalam sel tuh, organ dalam tubuh tuh ada beberapa yang terganggu karena kerjanya nggak maksimal. Makanya nih, kenapa orang yang kalau misalnya anemia tuh pucet mukanya. Sering lihat gak sih orang yang anemia tuh gampang pucet, terus gampang lelah. Terus kalau beraktivitas tuh kayak baru beraktivitas mungkin kayak baru ngangkat ember air gitu ya, dia tuh udah langsung capek, langsung kayak udah capek gitu, tubuhnya udah gak kuat. Harusnya kan orang yang normal tuh nggak kayak gitu kan. Nah, sebelum kita next di selanjutnya, kalian tahu gak sih penyebab anemia tuh karena apa? Salah satu deh, siapa yang tahu? Yuk, boleh yuk. Penyebab yang paling seringnya gitu anemia tuh karena apa? Bisa terjadinya sel darah merah tuh menurun. Apa belum tahu? Oke, kalau belum tahu kita lanjut selanjutnya. Ya betul, betul. Jadi yang pertama itu karena tidak sarapan bergizi. Tidak sarapan bergizi di sini nih kayak kalian nih pagi-pagi. Kalian pagi-pagi sarapan nggak? Sarapan. Berarti sarapan semua ya? Ada nggak? Tuh ada nggak? Berarti dia nggak sarapan bergizi ya? Dia sarapan. Harus sarapan. Sarapan bergizi itu misalnya makannya ada karbohidrat, ada vitamin, ada protein, sama mineralnya. Jadi bukan cuma kayak makan satu roti sama susu itu kurang. Harusnya ada dari ininya proteinnya juga kan. Kalau susu cuma susu sama daging itu susu sama roti itu cuma dari karbohidrat. Nah, kemudian yang kedua itu ada kurang istirahat. Nih, kalian kan ikut kuliah PMM, terus sekolah juga udah ya sekolahnya? Oh enggak, cuma sampai jam? Oh, mulai setengah. Oh, ada sesi, oke. Mungkin, iya. Terus kan mungkin kayak ikut ekstrakurikuler, mungkin ikut kegiatan lain, kayak ada yang ikut OSIS? Ada kan? Pasti kan kalau misalnya ada acara pulangnya dari sore atau mungkin telat, kemudian pas malam bukannya langsung istirahat tidur, malah begadang. Kayak kan kalau misalnya kamu tidur nih, aduh, udah capek nih, udah nggak bisa, langsung scroll dulu. Scroll nggak kerasa 2 jam scrollingnya kan, itu kurang istirahat tuh. Yang ketiga, lebih memilih makanan tinggi penyedap daripada makanan gizi seimbang nih. Remaja-remaja kalian nih yang lebih sering makan yang kayak lebih banyak garamnya kan, kayak misalnya yang bermicin-micin karena enak kan, seblak ya kan, sering makan seblak kan? Enggak salah lagi. Kemudian kurang asupan protein dan serat nih. Biasanya
anak-anak SMP itu atau SMP SMA deh, itu tuh makan sayur tuh kurang. Kenapa? Karena menurut mereka itu nggak enak. Ada yang bilang nggak enak, ada yang enak. Enak nggak sayur? Nggak enak kan? Nah, sayur nggak enak kenapa? Enak. Sayur nggak enak. Harusnya seimbang gitu, proteinnya ada, seratnya juga ada, biar pencernaannya juga terlalu lancar. Terus sering mengonsumsi minuman tinggi gula nih, sering minum minuman yang manis, es teh ya. Apalagi apa? Minum apa? Boba. Minum apa? Haus. Terus lagi minum nih, kayak gitu kan. Itu kan minumannya tinggi gula tuh, harusnya kayak kalau minum berapa kali minum teh gitu? Seminggu bisa lebih? Tuh, seminggu 3 kali nggak boleh, harusnya seminggu 1 kali aja cukup. Kalau seminggu 3 kali, kebanyakan dong konsumsi gulanya. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada merokok atau terokok asal rokok. Ini nih yang cowok nih merokok nggak? Iya. Merokok nggak? Bener nih. Enggak ya, bagus dong. Nah, tapi walaupun kalian nggak merokok, terpapar asap rokok itu bisa menyebabkan anemia. Karena kan jatuh rokok sendiri kan adaptif ya, dia berbahaya. Makanya kalau misalnya ada yang merokok tuh jangan deket-deket. Karena nanti kita bisa jadi perokok pasif, berbahaya juga buat tubuh. Nah, selanjutnya next. Di sini ada gejala anemia. Yang pertama tuh matanya berkunang-kunang. Misalnya kalian lagi belajar, tiba-tiba mata kalian tuh ada kunang-kunang. Sering nggak pernah ngalamin kayak gitu? Nah, itu kurang darah tuh. Nah, yang kedua itu sulit berkonsentrasi. Misalnya pelajarannya matematika. Misalnya matematika hitung nih, tiba-tiba otaknya ngeblank, nggak bisa hitung padahal hitungannya mudah. Itu tuh gejala-gejala kurang darah tuh. Terus yang kedua ketiga tuh modal lelah kayak tadi baru angkat air 1 ember udah capek. Harusnya kan air 1 ember kan mesti masih normal ya buat angkat air 1 ember, kecuali airnya 1 ember berkali-kali baru capek. Terus yang keempat itu ada wajah pucat. Jadi wajah pucat tuh emang orang sakit kan wajahnya pucat ya. Cuman kalau yang anemia tuh biasanya wajahnya lebih pucat, ngerti nggak sih? Kayak putih, bener-bener putih. Sampai kalau orang anemia nih kan ini ada warna merah ya. Coba cek. Kalau misalnya putih semua kurang sel darah merah tuh. Enggak, masih ada merahnya. Kalau misalnya kalau tangan kalian ini warnanya hampir putih semua, itu kadang-kadang kalian mengalami gejala anemia karena sel darah merahnya menurun atau dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, itu fungsi kepala. Ya sih, kalau fungsi kepala sering ya. Cuma kalau misalnya dalam kondisi anemia, fungsi sama sakit kepala ini benar-benar yang bikin pusing, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak orang lagi apa ya? Ini ya, apa namanya, lagi tipes. Itu tuh dia benar-benar pusing bisa ngapa-ngapain. Nah, selanjutnya next ada jenis anemia yang bakal dijelaskan oleh tadi ya. Oke, halo semuanya. Hai. Gimana ya nih? Oke, coba kalau misalnya aku di sini bilang hai, kalian jawabnya halo ya. Kebalikannya kayak gitu ya. Oke. Hai. Halo. Masih connect ya semuanya. Oke, berarti tandanya kalian masih sehat ya. Soalnya UMR tuh pasti sehat-sehat gak sih pastinya, ya kan? UMR pasti pola makannya juga teratur gak sih? Sehat-sehat gak sih? Wih, pada tengok-tengok nih. Aduh, ada apa nih? Oke, di sini tadi kan udah dijelasin nih materinya tentang anemia. Oke, kira-kira sebelum kita masuk nih, ada yang bisa jelasin menurut kalian sendiri anemia itu apa tadi dijelaskan? Ayo, boleh coba tangan. Kekurangan darah. Apa ya? Ya, benar ya. Oke, berarti nyimak ya. Siapa namanya? Oh, Alex. Berarti Alex nyimak ya. Oke, yang lain. Oke, ada yang tahu penyebab tadi disebutin oleh kamu ya? Apa tuh penyebab anemia? Boleh? Mudah lelah. Penyebab dampaknya ya? Tidur malam, begadang gitu ya. Ya, betul. Junk food, begadang, betul teman-teman. Nah, udah disebutin tadi apa aja sih gejalanya, terus juga anemia itu apa. Berarti teman-teman di sini semua udah pada tahu ya anemia itu apa. Nah, di sini kalau udah tahu anemia itu apa, di sini kita jelasin nih jenis-jenis anemia itu apa aja. Yang kita tahu kan paling cuma di anemia aja ya gak sih? Nah gitu. Di sini ada jenis-jenisnya nih. Salah satunya itu ada anemia. Gimana
dibeli tanpa tahu itu tuh zat besinya apa gitu loh, zat besinya itu apa. Nah ini tuh disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi. Tadi teman-teman kan jelasin kan zat besi itu apa aja, contohnya kayak dari daging-daging, kacang-kacangan, terus juga sayur-sayuran. Nah itu juga menghasilkan zat besi. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang asupan zat besinya, itu bisa menyebabkan kurangnya zat besi atau defisiensi zat besi. Terus juga penyebabnya adalah menstruasi berat nih, khususnya untuk perempuan ya. Ada sih yang pada semua, ada ya, mungkin rata-rata ya, yang kemudian ya. Oke, untuk yang perempuan nih, kalian kan udah ngerasain menstruasi ya, dimana kan itu pasti ya menstruasi tuh banyak ngeluarin darah gitu kan, ngeluarin darah. Nah kalau misalnya kalian menstruasinya itu berat, maksudnya turun, maksudnya darahnya tuh keluar banyak banget, itu bisa menyebabkan kekurangan darah juga gitu teman-teman. Makanya nanti bakal dianjurin buat minum tetes itu buat ngecek darahnya gitu. Terus diet tidak seimbang, di sini ada nggak yang diet? Ada nggak yang diet? Enggak ya? Siapa dulu yang diet? Justin diet. Diet. Oke. Ya ya, jadi di sini diet tidak seimbang. Jadi kalau misalnya diet itu bisa berpengaruh bila teman-teman kekurangan zat besinya. Nah, jadi di sini itu defisiensi zat besi itu kurangnya asupan zat besi. Oke, selanjutnya nih ada anemia megaloblastik. Adalah anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Teman-teman tahu nggak yang kurang asam folat? Tahu kan kasusnya ada anak yang dari kulit kepalanya itu, tahu nggak? Nah, jadi
bisa nyebabin yang namanya stunting. Tahu stunting? Oh, apa tuh stunting? Pendek, betul. Stunting, apa tadi tubuhnya? Tubuhnya tidak berkembang. Iya, jadi stunting itu tumbuh kembang anak yang terhambat karena yaitu faktor dari orang tuanya juga bisa mempengaruhi. Nah, itu nanti kalau misalnya dia anemia nih, dia beresiko punya anak stunting juga, teman-teman. Nah, jadi ini nanti kalau misalnya dia emang dari stunting yang kurang zat besi, itu bisa terjadi beresiko pas hamil nanti punya anaknya stunting. Anak pendek itu juga anak itu kalau bisa dibilang dia tuh bakal susah untuk memahami materi itu. Kalau misalnya belajar susah lupa memahaminya, itu bisa jadi karena stunting juga gitu kan. Nah, di sini tuh menghambat pertumbuhan sel karena emang tadi kalau misalnya dari orang tuanya yang tidak bisa menjaga, nah itu bakalnya nanti anaknya juga berpengaruh. Kan paling penting genetik ya kalau misalnya anak-anak. Nah, selanjutnya ini terhambat nih sel tubuh dari anaknya, akhirnya menurunkan konsentrasi belajar. Tadi ya kalau misalnya emang udah anemia, udah lemes-lemesan, udah capek, gampang lelah gitu kan, dia juga pasti bakal belajar tuh kayak gambut gitu, gambut terus kalau belajar begitu kan pastinya. Nah, itu bisa dicurigai nih teman-teman. Kalau misalnya kalian nemu teman kalian nih yang kayak saya nggak ngapa-ngapain tapi saya capek, saya cuma sholat doang tapi capek, itu boleh tanya tuh, walaupun nanti boleh anemia gitu ya, hemoglobin. Nah, terus nih yang terakhir ada menurunkan produktivitas di sekolah. Ya tadi kalau misalnya kalian nggak bisa maksimal di sekolahnya, peringkat juga turun gitu kan, nggak aktif di sekolah, jadi itu saya sebabin dari anemia. Gitu. Oke, mungkin lanjut. Oke nih, sebelum ke cara mencegah anemia, teman-teman udah pada dibagikan itu KTD-nya, jadi tanda darah. Di PMR suka minum KTD juga? Pak? Enggak. KTD, kira-kira cara mencegah anemia itu gimana sih? Nah, mencegah anemia itu pertama tadi ya benar, mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Coba boleh sebutin lagi, makanan yang mengandung zat besi itu apa aja? Daging, benar. Terus sayuran, terus kacang-kacangan ya, terus ada susu juga dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dari makanan yang kita makan nih teman-teman. Jadi nanti kalian makannya harus seimbang antara hewani sama nabati. Hewan itu yang dari hewan, nabati itu yang dari tumbuhan ya, kayak dari hewannya misalnya daging, terus dan lain sebagainya. Kalau misalnya si nabati itu dari kacang, sayur gitu ya. Nah, terus nih teman-teman, minum tablet tambah darah 1 minggu sekali. Nah, jadi untuk tablet tambah darah ini nih 1 minggu 1 kali itu buat kita nih remaja sekarang nih. Nah, kalau misalnya kalian lagi haid itu dianjurkannya minumnya setiap hari. Nah, tapi kalau misalnya lagi enggak, itu tuh 1 kali 1 minggu aja. 1 minggu ya, 7 hari kalau tadi. 1 minggu 1 kali aja. Tuh tetenya. Jadi biar apa sih? Minum tetenya itu ada tahu tetenya minumnya buat apa? Buat nambah darah kan, tapi bukan nambah darah aja, tapi juga buat ngasih suplemen. Tetenya ini bukan obat teman-teman ya. Jadi obat sama suplemen itu beda ya. Kalau tetenya ini suplemen atau vitamin. Jadi dia tuh sebenarnya bukan obat. Kalau obat itu kan buat ngobatin. Kalau emang dia sakit kan ini kan kita buat mencegah ya, mencegah. Jadi ini tuh suplemen. Nah gitu. Terus juga nih minum obat tetenya ini dianjurkannya ya minum itu nanti malam sebelum kalian tidur. Nah itu sebelum kalian tidur. Karena tetenya ini ada efek sampingnya juga gitu ya. Tetenya ini nanti dia bisa pusing gitu kan. Pusing terus kayak biar mual, pusing terus ada apa lagi tadi? Efek sampingnya bisa aja kayak efek sampingnya tuh kayak pusing, terus juga bisa mual kalau misalnya kalian belum makan. Jadi tetenya ini harus dikonsumsi setelah makan gitu ya, jangan sebelum makan gitu. Terus buat kalian yang punya asam lambung itu juga harus makan dulu gitu ya tetenya itu ya gitu. Bukan berbahaya tapi emang ada efek sampingnya, jadi dianjurkan makannya mengonsumsinya itu nanti sebelum kalian tidur gitu ya. Oke, itu TTD. Tapi kenapa sih penting banget nih TTD? Ya tadi buat kalau misalnya kalian kurang sel darah merah, kalian bakal anemia nanti bakal apa? Bakal stunting, punya anak stunting. Kalau punya stunting gimana? Ya ribet lagi gitu kan. Masa kita mau punya keturunan yang stunting gitu kan? Pada nggak mau kan? Iya gitu. Terus nih lanjut batasnya konsumsi teh dan kopi. Di sini ada yang suka minum teh gitu. Ada kopi gitu kan. Kopi kan kayak dari apa? Dari capcit segala macam itu kan mengandung kopi ya, ada kopinya. Siapa nih yang suka? Teman-teman ada
membatasi Ansar minum kopi air. Kenapa tuh? Kenapa? Ada yang tahu? Boleh gimana? Boleh? Ada yang tahu? Yuk, kenapa? Ayo. Karena ada bulannya. Bisa jadi kami kurang ya. Coba yang lain ada yang tahu kenapa kita harus batasi minum teh sama kopi? Coba ada yang tahu? Yang belakang tahu? Kenapa? Nah, benar. Karena ada kafein. Jadi kafein itu kandungan yang ada di teh sama kopi. Kenapa sih kafein itu berbahaya? Sebenarnya bukan berbahaya ya kafein itu. Nah, kalau misalnya dikonsumsinya itu banyak sama kalian, itu bakalnya berbahaya. Karena apa? Nih, jadi gini nih ya. Kalian makan nih, misalnya makan ini deh, pasti jujur nih kalian. Makan seblak atau makan segala macam mie ayam dan lain sebagainya. Kalian minumnya apa? Es teh. Nah, es teh kan, bukan air putih kan? Iya kan? Iya kan? Nah, es teh pasti yang dicari. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nih, jadi itu kafeinnya itu tuh nggak boleh teman-teman. Karena apa? Kalian lagi makan nih, udah mau makan ya seblak, udah mau makan ya kayak junk food itu kan. Junk food kan makanan yang cepat-cepat saji kan, kayak misalnya seblak, terus kayak apa ya, burger segala macam, pokoknya makanan yang cepat saji kayak mochi segala macam gitu kan yang kalian tahu lah. Nah itu kalau kalian makan itu nih, terus kalian minumnya es teh, itu yang harusnya makanan itu dicerna, diserap-serap nih kan, itu punya makanan itu mengandung nutrisi ya. Nutrisi itu kan bisa vitamin dan lain sebagainya. Nah kalau bisa kalian makan, harusnya kan sama tubuh itu diserap, tapi malah pas kalian minum teh itu tuh diserapnya menghambat, jadi terhambat, gak jadi terserap nih. Lama lagi terserapnya gara-gara apa? Gara-gara kafein tadi, kafeinnya gitu ya. Jadi nih kalau udah tahu sekarang nih, kalau bisa habis makan itu jangan langsung minum es teh, tapi minumnya air putih karena biar makanannya diserap dulu nih zat besinya gitu. Mending makanannya yang mengandung zat besi. Kalau misalnya makanan kayak seperti itu kan nggak ada zat besinya kan? Apa dong yang mau diserap nanti? Nggak ada kan? Ya nggak sih? Nih kalau misalnya kalian makan yang sehat, sayur-sayuran segala macam gitu kan, minumnya es teh gitu kan, itu juga bisa salah satu menghambat. Apalagi kalau yang jangkut makin menghambat kan, apa yang diserap nanti gitu. Nah gitu, jadi dianjurkan nih kalau udah tahu sekarang ya, kalau misalnya kalian masih nggak apa-apa lah, oke pertama-tama, tapi nanti kedepannya jangan keseringan gitu ya. Kalau habis makan sesuatu minumnya air putih gitu ya. Air putih itu bukan orang yang minum air putih di tempat makan tuh bukan orang yang susah gitu ya, orang susah, tapi itu dia tuh yang paling sehat karena dia paling mahal. Makanan sehat itu mahal, jadi dia udah tahu nih harusnya minum apa setelah makan itu. Dianjurkannya kayak minum air putih, nggak boleh nih es jeruk, boleh tuh, lebih baik es jeruk daripada es teh. Tapi es jeruknya yang bukan gula buatan ya, es jeruknya tuh yang jeruk keras dengan coklat itu boleh tuh. Jadi batasi konsumsi teh sama kopi, mulai sekarang jangan sering lagi ya, itu nanti bisa kambuh nih zat besinya. Oke, lanjut boleh. Next slide. Oke, cara mencegahnya lagi dari rokok. Nah, dari aman ya, dari rokok ya. Tuh, kenapa sih rokok itu bisa sebabin anemia? Karena dari rokok itu ada yang namanya karbon monoksida. Monoksida itu yang keluar dari asap rokok tuh. Kalau misalnya itu hidup kita, itu bisa menghambat zat besi juga. Itu tuh jangan. Jadi yang merokok tuh bukannya yang bukan merokok aja, yang bahaya, yang sebelumnya juga itu bahaya gitu ya. Malah yang lebih bahaya itu yang menghirup, tahu sebenarnya. Bahaya yang menghirup karena yang menghirup tuh dia tuh sering-sering menghirup monoksida. Gitu ya. Jadi jauh-jauh dari orang. Terus nih konsumsi makanan yang mengandung zat vitamin C. Vitamin C ada yang tahu apa aja vitamin C? Ya jeruk, berarti kayak misalnya jeruk. Nah jadi itu bisa tuh makan, habis makan pasti minum jeruk bisa. Tapi tidak itu nggak perlu ya. Terus nih jangan konsumsi junk food terlalu sering ya. Nih teman-teman, junk food itu bukan anemia aja. Dari junk food kalian dari seblak, dari segala macam itu bisa nyebabin yang namanya apa sih? Kalian tuh banyak penyakit dari junk food ini. Terus juga asam lambung kan itu kan. Nah itu kan banyak banget itu jangan sering kan. Oke teman-teman, nih kita di akhir sesi dan yang nyimak tadi dari awal ke akhir kayaknya sih di sini apa yakin semuanya udah pada paham ya tentang anemia itu.
Oke, tadi anemia itu kurangnya sel darah. Iya, kurangnya sel darah merah dalam tubuh disebabkan karena kurangnya zat besi. Oke, zat besi itu tadi apa aja? Sayur, kacang-kacangan, daging. Iya, kalau makan, kalau habis makan dianjurkannya untuk minum air. Kalau nggak air putih boleh? Iya, minum gula ya, gula. Oke, mungkin itu ya tadi penyebabnya juga udah pada tahu. Semoga nanti kalau udah pada tahu nih bisa dikasih tahu ke teman-teman yang belum tahu gitu ya. Terus juga nanti kalau yang misalnya udah sekarang nih PMR kan nanti bakal ada program-program kayak penyuluhan ke yang lain gitu karena kalian tuh tugasnya buat kasih tahu ke yang lain gitu. Kalau misalnya ini tuh gini-gini gitu ya. Nanti dikasih buat ada nih yang kelas 7 masih kelas 7 ya. Nanti juga kayak kalian udah selama lebih jauh lah gitu dibanding yang lainnya gitu. Oke, mungkin itu ya di sini. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Kalau misalnya bukannya lagi tiduran terus bangun itu terus gelap itu kan termasuk dampak anemia nggak sih? Iya. Boleh. Oke, dari tiduran gitu kan, terus dia bangun, jadinya dia gelap. Nah itu bisa jadi anemia karena dia kurang darahnya bisa jadi kurang darah terus dia tuh punya darah rendah ya. Atau selamanya itu anemia sih, mungkin selamanya anemia, lebih ke darahnya rendah. darah rendah sih, lebih darah rendah ya. Tapi kalau misalnya emang dia kayak gitu bisa dicek. Nanti ada hemoglobinnya. Ada nih, jadi cek anemia itu ada yang namanya cek hemoglobin. Hemoglobin itu ceknya yang tahu gak yang di ini ditusuk yang kayak pulpen gitu ya, segini. Nanti ada darahnya itu dicek berapa. Nanti kalau misalnya darahnya itu di bawah ada ukurannya, kalau misalnya yang cewek berapa, cowok berapa itu beda. Kalau misalnya di bawah 16, terus di bawah 12 itu anemia gitu. Kalau misalnya di atas itu normal gitu ya. Berarti tadi jawabannya itu bisa jadi yang namanya kurang darah ya, maksudnya tensinya rendah, darahnya rendah gitu. Jadi bisa kalau misalnya habis panas-panasan nih, habis tiduran, bangun terus kayak aduh gelap gitu kan, gelap itu kurang darah gitu. Kita jawab ya. Siapa tadi namanya? Agisna. Terima kasih ya nanya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu kami ada di sini. Iya. Boleh. Dia mau nanya-nanya tentang anemia boleh? Karena darah rendah sama kekurangan darah itu apa bedanya? Namanya siapa? Askaya. Askaya. Jadi pertanyaan apa bedanya kekurangan darah sama Oke. Jadi kalau misalnya kurang darah tuh, yang kurang darah kan apa misalnya anemia tuh sel darah merahnya kurang. sel darah merah? Sel darah merah yang berkurang. Kalau tekanan darah itu dua-duanya tuh rendah gitu, dalam kondisi sel darah merah sama sel darah putihnya dalam kondisi di bawah normal, di bawah tensi normal. 120 per 80. Kalau misalnya kalian di tensi nih, tensi itu yang ini ya, tensi. Terus kalian misalnya 90, darahnya 90, terus per bisa 60, nah itu kalian kurang darah rendah. Darah rendah. Tapi kalau misalnya kalian anemia itu dicek hemoglobinnya, ceknya hemoglobin ya. Hemoglobin kalau misalnya hemoglobin di bawah 12 itu namanya Baru anemia. Jadi sel darah merahnya. Kalau anemia tuh kurangnya sel darah merah. Kalau misalnya darah rendah, dua selnya itu kan darah itu ada dua ya, sel darah putih sama sel darah merah. Kalau misalnya darah rendah itu keduanya tuh dalam kondisi turun gitu, nggak di batas normal. Terjawab? Oke. Ada lagi? Ini yang adik-adik kelas 7 yang mana kelas 7 sih? Kelas 9, kelas 7, kelas 8 yang mana? Kelas 7. Kelas 7. Udah aktif. Keren. Yang di belakang, kelas berapa itu? Yang paling belakang? Kelas 9. Boleh ada pertanyaan lagi? Yuk. Satu orang lagi deh, yang mananya dari cowok siapa? Alek. Kata Justin, ini nanti ngomong kalau lagi tiduran terus tiba-tiba pusing itu ada pusing, sakit itu sakit. Oh yaudah Jasin aja deh, Jasin. Gimana nih? Aku mau tidur nih, aku langsung diri itu kepala tuh sakit, pusing tapi sakit. Sakit. Berarti kamu emang lagi sakit kepala itu katanya. Sama kayak tadi ya. Tadi darah rendah, kan darah rendah Darah kan rendah. nggak bikin pusing kepala. Darah rendah udah sering. Kamu pernah? Itu sering nggak? Itu emang
Darah rendah bersihin awas hati-hati. Coba dicek dulu. Nah, itu emang penyebabnya bisa jadi darah rendah, terus juga bisa jadi karena kamu begadang malamnya. Jadi kalau misalnya kamu begadang pasti pusing tuh kalau bangun-bangun. Terus kamu kalau tidur HP-nya di samping kepala kamu. Enggak. Bagus. Kalau itu juga bisa jadi penyebab kalau misalnya kamu tidur nih, tapi HP-nya tuh disimpannya di samping kepala, itu bener-bener kayak gitu tidur, posisi tidur. HP-nya di situ nggak boleh. HP minimal kalau misalnya itu jarak jauh, bisa di meja belajar gitu. Karena ada radiasinya. Jadi kalau misalnya HP itu tanpa kita sadar ada radiasinya, kalau misalnya dekat kita itu tuh udah ya pas pagi-pagi itu di sisi kepala. Oke, gitu aja sih nilai itu bisa jadi kurang darah juga gitu ya, kurang darah. Sama kalau kamu ada penyebabnya sebelum itu mungkin kamu begadang gitu, terus kayak kamu kurang tidur, mikir sesuatu kali di situ. Bangun-bangun udah langsung pusing gitu. Kayak gitu ya. Bisa diatasinya dengan apa tadi kalau misalnya pusing-pusing itu? Dari pola makan juga ya. Pola makannya kalau misalnya udah ngerasa aduh kalau bangun-bangun suka pusing, dok boleh dibanyakin makan makanan kayak daging, susu gitu ya, kacang-kacangan. Itu zat besi juga butuh perlu. Ya. Oke, jadi ini ada lagi. Cukup ya? Cukup. Kita yang lainnya. Iya nih, ada 3 pertanyaan. Boleh? Boleh. Oke. Yang pertama dulu deh. Yang pertama, kan tadi udah jelasin nih ada penyebab anemia nih. Sebutin satu orang ya. Nanti kalau misalnya kalian berjawab, ya ada pertanyaan dulu ya. Pertama dulu ya berjawab. Di pertanyaan yang pertama tuh, sebutin minimal tuh 3 penyebab kenapa tadi bisa terjadinya anemia. Oke. Penyebabnya. Karena makan junk food, Ya, terus? kurangnya istirahat, Ya. terus juga karena Ayo semangat. merokok. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong buat pertanyaan kedua. Semangat. Ada yang mungkin. Apa ya? Tadi kan disebutin ya, misalnya ada dampak-dampak nih. Kalau misalnya kita punya anemia, dampaknya apa? Kira-kira nih, sebutin deh minimal 3 dampak yang terjadi kalau kalian punya anemia. Boleh. Coba, ada 2 nih. Oke, yuk. Hitung ya. 1, 2, 3. Yang belakang deh. Yang belakang. Lihat dari situ. Oke, yang belakang dulu boleh ya. Apa dampak-dampaknya tadi? Jadi Pucat. atau mulai bangun diri itu bisa bikin fisik, penampungan, kurang mood dalam aktivitas, kurang mood. Terus ada lagi gak dampaknya kayak kalau misalnya kita punya anemia, dampak yang bisa kita punya keturunan itu keturunan apa? Bisa Stunting, benar ya. Oke, tadi jawabannya jadi udah cukup ya. Ada tadi mukanya dia bakal setelah itu pucat kan, terus juga dia aktivitas dalam belajarnya menurun, terus juga punya anak stunting gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Laras. Oke. Yuk, satu lagi pertanyaannya, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir nih. Kira-kira nih pertanyaan terakhir apa ya? Tadi kan sesuai materi kok pertanyaannya. Tadi kan udah sebutin nih cara mencegah anemia. Nah, coba siapa yang bisa nih? Mengulang materi. Sini. Materi apa tadi? Cara mencegah anemia. Cara Apa aja? mencegah anemia. Ya, yuk siapa yang bisa? Boleh. Alex mau. Silakan Alex. Ya. Apa? Minum 1 tablet menambah darah Ya, lanjut apa lagi? Berapa kali Alex? Berapa kali? 1 kali seminggu. Kalau misalnya perempuan diet, minumnya? Setiap hari. Oke, lagi. Terus minum vitamin C. Minum tablet ini kali. Pil. Iya. Vitamin C ya. Mengonsumsi vitamin C. Vitamin C.
Ya, kayak apa pada misalnya? Jeruk. Oh, benar. Lagi. Hindari junk food. Oh, ini dari junk food. Junk foodnya misalnya apa nih contohnya? Yang sering dimakan sama anak SMP ini? Sebelah. Oh, sebelah jod. Di Bogor sering beli ya? Ya, sering beli. Kurangin ya kalau jodnya. Gendong tangan dulu buat anak. Oke, jadi gimana nih? Oke, jadi teman-teman di sini nanti kan ada TTD nih ya. Nanti TTD-nya sesuai yang tadi ya, konsumsinya, minumnya. Kalau bisa sebelum tidur. Jadi biar kalian juga ngerasain efek sampingnya gitu ya. Jadi kalau udah bangun ya efek samping gitu. Diminumnya berapa kali? Seminggu sekali. Sekali. Ya. Oke, udah pada ngerti semua ya, Mister. Mari tepuk tangan buat kita semua. Tadi yang buat menjawab pertanyaannya itu dari kakak pertanyaan. Apa ya? Boleh maju ke depan. Maju ke depan yuk. Tadi yang naik, yang jawab. Jawab. Alex maju. Jawab boleh. Oke. Lu maju yang boleh tengah. Yang jawab. Oh iya udah, Alex yang di tengah. Oke ini ya. Sebentar, kita foto dulu ya boleh ya? Itu yang Tadi yang bertanya itu siapa? Sekalian yang foto ya. Oh ini yang bertanyanya. Boleh maju aja ke depan. Jadi ini yang bertanyanya itu yang udah kita kamu jadi kamu dapat 2. Oh. Berarti yang tadi bertanya maju. Satunya lagi. Siapa ya? Siapa juga ya? Oh kamu ya. Double nih. Oke, maju sok silakan yang tadi Joshua maju. Justin. Oh Justin, maaf ya. Joshua, boleh maju. Kalau misalnya apa dong kembali aja. Kalau muat nggak? 1. Agak rapetan nggak sih? Agak rapetan. Sama Kak Dea di sana. Deh. Di ujung deh. Oke, boleh. Makasih. Jadi teman-teman sebelum ini ya, boleh dulu langsung duduk lagi ke tempat. Oke. Nih, kayaknya sebelum kita akhiri nanti apa ya? Minum tablet atau enggak? Enggak. Oke, nih sebelum ada ini. Tapi jangan dibuang ya, ini jangan dibuang ya, minum malam ya. Sebentar, nih ada sisa lagi apa tidak? Nih teman-teman, jadi Enggak boleh dong pakai teh. kita bakal adain nih sebelum kita akhir ya. Kita bakal ya punya yang namanya game. Nanti kalian sebutin, hitung dulu ya nomor kalian. Boleh hitung dari kamu dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat siapa? Dia? Udah sudah nih. Kamu mau kunis ya? 2, sudah ya. 7, 6. Ingetin nomor kalian masing-masing. Berapa tuh? Ingetin nomor kalian masing-masing. Kalau misalnya yang disebut nomornya itu bangun, terus sebutin nomor lain. Batasnya tadi sampai 26. 26 ya terakhir. Nanti yang disebut lagi. Nanti yang disebut lagi berdiri lagi gitu. Ngerti? Ngerti kan? Kita contohin dulu ya. Dari kita. Nomor 20. Siapa tadi 20? Sebutin langsung. 10. Langsung. Nah, nanti nanti yang udah disebutin, kalau bisa disebutin ulang, itu dianya gugur ya. Iya. Gugur. Oke, dia gugur gak boleh main lagi. Yang Misalnya nyebutinnya gugur. nyebutinnya udah 2 kali nih. Dari kita nyebutinnya 20 dari 20 berdiri nyebutin 26. Nah 26. saya ini nyebutin 26. Terus saya ke temannya. Kalau temannya nyebutin 26 lagi, otomatis yang nyebutin lagi itu gugur. Ya ngerti kan? Coba dicoba dulu deh. Oke, coba ya. Nomor 19. 10 boleh dulu. 5 2 6 3 7 8 11 12 13 14 15
18 ke 8, 20. 18 dari 20, oke. 21, 22. 9. 12 siapa? Ayo. Ayo, ayo. Ayo, satu. Dua. Nih, dua, 25. 25, yuk. Udah. Tadi Udah, disebut. Udah. Oke, gak apa-apa itu baru nyoba ya. Oke, sekarang kalau misalnya dia yang diem, maju ya. Ya. Diem maju ya. Kita langsung pokoknya berdiri langsung jawab. Sekarang kita tambahin. Jadi gini, kalau saya yang bangun, sebutin satu kata. Jadi bukan nomor lagi. Nanti kita sebutin nomornya dari awal. Nanti yang bangun sebutin satu kata. Bisa gini. 10 bangun, sebutin makan misalnya. Nanti makan 10 lempar ke nomor 12 misalnya nih. Nanti 12 tuh ngomong gini, makan nasi. Nanti 12 lempar ke 13, makan nasi goreng. Sambung-sambungin dulu ya. Oke. Kan tambahin lagi next level nih. Karena tadi kita udah gitu semua. Oke, selanjutnya nih. Oke, konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Oke, Dita sebut dari nomor 5. Minum. Terus kedua, 2, minum. air. Nah, salah nih. Itu ya. Jadi dia sebutnya minum air, disebutin lagi ulang. Dia kan minum nih. Minum 2 dari sini. Minum air. Nanti minum air 4. Siapa 4? Minum air 4 dari 4. Minum air susu gitu. Nanti minum air susu 5. Minum air susu. Jadi Ambil gitu. Sambung-sambung ya. Kalau saya kurang 1, maju ke depan. Kita nanti butuh 2 orang maju ke depan. Oke. Udah bisa dipahami guys ya? Nah, oke, yuk. Oke. Dimulai dari 12. Bunga 6. Bunga 6. Yuk 6. 6. Bunga mawar Berapa? Sebutin. 1. Bunga mawar 1. Salah. Tadi apa? Bunga mawar. Harusnya sebutin Mawar. bunga mawarnya lagi sebutin, jangan langsung melatih. Oke, udah ya, 1 ya. Oke, tunggu teman yang lain ya, 1 lagi. Oke, ngerti kan, Bonek? Iya. Oke, thank you. Oke, dimulai dari angka 23. 23 makan. Makan ke berapa? Satunya udah gugur. Makan ayam berapa? 4. Loh, makan ayam 4. Makan ayam goreng. Makan ayam goreng. Ayam goreng Di oke boleh. Makan ayam goreng di berapa? di 6. Oh, ini berjajar ini. Makan ayam goreng di warung Ayam goreng di warung berapa? 9. Lanjut. 9. Jangan dikasih tahu nomornya ya kalau misalnya dia nggak tahu. Makan ayam goreng di KFC. Berapa? Oke, Alex ya. Oke, boleh langsung aja. Boleh, tepuk tangan dulu nih buat teman-temannya. Oke, Alex. Kira-kira temannya mau siapa nih dari kalian dia? Jangan. Nah, kira-kira siapa? Balon tapi pakai O. Coba. Boleh. Berdua kan? Berdua apa sendiri-sendiri? Sendiri. Kalau itu pakai O, kalian yang tepuk-tepuk ya. Ya, sendiri-sendiri ya. Dimulai dari dulu. Mau dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Alek.
langsung ke kita ya. Nanti ke siapa tadi namanya? Ya, oke. Ya teman-teman nanti bercandain aja. Oke. Ini namanya Kak Salsa. Kak Salsa ya. Kak Zara sama Kak Anan gitu ya. Nanti boleh Anan. Makasih ya udah bantu tugas kita. Makasih ya.